Pak Sapri SPD. Pada video pembelajaran fisika kelas 12 semester 1 untuk materi rangkaian arus arah, konsep hukum 2 Kirchhoff dan energi serta daya listrik. Adapun kompetensi dasar yang ingin tercapai pada pertemuan kita kali ini yaitu 3.1, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC, berikut keselamatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu memahami hukum 2 Kirchhoff serta menganalisis energi dan daya listrik. Nah, kita masuk ke konsep hukum 2 Kirchhoff. Apa itu konsep hukum 2 Kirchhoff? Hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian yang tertutup itu nilainya sama dengan 0 atau sigma E tambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Ini kita perhatikan ada satu rangkaian listrik tertutup yang disebut dengan loop. Nah, ada beberapa perbedaan tanda yang harus kita ikuti dalam menentukan arah arus maupun tegangan, yaitu jika kuat arus listriknya ini searah dengan arah loop, jadi ini arah loop kita tentukan saja, mau arahnya searah jarum jam atau berlawanan itu bisa saja. Jika arah loop searah dengan arah arus, maka nilai arah arusnya adalah positif. Namun sebaliknya jika arah arus berlawanan dengan arah loop yang ini, maka nilai arus adalah negatif. Untuk tegangan, jika tegangan arah loop menyumpai tegangan pertama adalah negatif, yang ini tandanya yang lebih pendek ini, maka nilai tegangannya adalah negatif. Sebaliknya apabila arah loop menyumpai nilai tegangan positif, maka nilai tegangannya adalah positif. Nah, kita perhatikan ada dua jenis rangkaian di atas, ada rangkaian tunggal dan rangkaian majemuk. Ini ada rangkaian tunggal, hanya satu loop saja. Terdapat sumber tegangan, dua sumber tegangan dan beberapa hambatan atau resistor. Kemudian ada rangkaian majemuk, terdiri atas dua loop dan tentukan arah loopnya ada semuanya searah dengan jarum jam. Jadi sekali lagi bahwa arah loop ini terserah kita saja apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita lihat contoh soal untuk analisis untuk hukum 2 Kirchhoff. Perhatikan gambar rangkaian tertutup berikut, ada gambar rangkaiannya. Sumber tegangan 8 volt, kemudian ada hambatan R1 4 ohm. Kemudian pada sumber tegangan 12 volt dengan hambatan 3 ohm. Ketiga sumber tegangan 5 volt dan hambatannya 1 ohm. Ditanyakan berapa kuat arus yang mengalir pada hambatan R2. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu apa-apa yang diketahui dalam soal, kemudian gambar rangkaiannya. Sekali lagi ditentukan arah loopnya dulu. Arah loopnya mau ini kebetulan dibuat searah jarum jam, jadi searah jarum jam. Nah, kita alih satu-satu, kita masuk pada loop 1 dulu. Loop 1 ini arah arus ini, jadi ada arus yang mengalir I1. Kemudian datang lagi di titik percobaan ini ada juga arus mengalir I2 dan keluar adalah I3. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk adalah I1 dan I2, yang keluar adalah I3. Jadi persamaan di situ adalah untuk mendapatkan I3 adalah I1 tambah I2. Nah, kita lihat loop 1. Loop 1 I1 kali R1 yang ini, I1 kali R1 karena dia searah loop, maka nilainya adalah positif. Kemudian I3 R3 R3 searah juga dengan arah loop. Nah, kita ganti R3 dengan I3 dengan I1 tambah I2. Jadi I1 tambah I2 kali R3. Nah, saya kira sudah habis ini arusnya. Kemudian kita lanjut ke sumber tegangannya. Sumber tegangan loop di ketemu pertama adalah positif. Maka nilainya adalah positif E3. Kemudian ketemu lagi E1 negatif E1. Kita masukkan I1 R1, kemudian ini dipisahkan I1 kali R3 tambah I2 kali R3 sama dengan E3-nya menjadi negatif, pindah ke arus kanan, E1-nya menjadi positif, pindah juga ke arus kanan karena sebelumnya adalah negatif. Kita pisahkan yang memiliki angka I1
R1 tambah R3, I2 kali R3 sama dengan E1 kurang E3. Setelah itu kita substitusi nilainya, masukkan nilainya. I1 R1 tambah R3 4, ini 4, R3-nya 1, berarti 4I1 tambah 1I1. R3-nya 1, 1I2 sama dengan 8 dikurang 5. E1-nya 8, E3-nya 5. Jadi 4 tambah 1, 5, 5I1 tambah 1I2 sama dengan 3 volt, 8 kurang 5. Itulah persamaan 1. Nah, kita ke loop 2. Jadi loop 2, fokus ke sini lagi loop 2. Loop 2, kita lihat ini ada arus I2. I2 berlawanan arah dengan loop. Loopnya ke searah jarum jam. I2-nya berlawanan arah minus I2 R2. Jadi ini ada I2 R2 di sini kurang. Nah, di sini lagi arusnya berlawanan arah. Makanya di sini minus I1 tambah I2. Ini adalah I3 ini. I3 kali R3. Kemudian tambah ini arah loopnya tambah E2 kurang E1 E3 karena ketemu di sini negatif yang lebih pendek ini arah tandanya nih. I1 R3 tambah I2 minus R3 kurang R2 sama dengan E3 kurang E2. Pindah ke ruas kanan. Pisahkan yang punya nilai I2, masukkan nilainya. R3-nya 1, 1 kali I1 minus 1 kali I1 kurang ini R3-nya R3 berapa tadi ini R3 R3-nya 1, R2-nya 3. Oke, ini minus 1 kurang 3, minus 4 I2. 5 kurang 12 dapat minus 7. Jadi semua nilainya adalah minus semua ini, minus 1 I1 minus 4 I2 minus 7 volt. Kemudian semuanya dikalikan dengan minus, makanya di plus di sini di bawah. Jadi 1 I1 tambah 4 I2 sama dengan 7 volt. Ini dianggap sebagai persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Ini tujuannya kita adalah untuk menentukan nilai I2. 5I1 dari persamaan 1 tadi, 5I1 tambah 1I2 sama dengan 3. Kemudian 1I1 tambah 4I2 sama dengan 7. Ini kemudian kita kali 1 dengan kali 5. Karena koefisiennya I1, tujuan kita adalah menghabiskan I1 ini. Maka dicari koefisien yang ini supaya sama. Ini dikali 1, ini dikali 5. Ini kali 5 di bawah. Nah, 1 kali 5, 5I1 tambah 1I2 tambah 1 kali 3, 3. Ini kita kali 5, 5 kali 1, 5I1 tambah 5 kali 4, 20, 5 kali 7, 35. Nah, kita kurangi supaya habis I1-nya. Jadi 1 kurang 20 minus 19. I2 sama dengan 3 kurang 32, 5 sama dengan minus 32. Jadi besarnya arus yang mengalir pada I2 32 kurang 19. 32 bagi 19 atau 1,68 ampere. Nah, itulah contoh untuk menentukan nilai I2 pada R2 untuk konsep hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya kita masuk pada energi dan daya listrik. Jadi energi listrik adalah energi yang disebabkan adanya mengalirnya motor listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Persamaan untuk menentukan besar energi listrik itu ada beberapa macam ini. W sama dengan V, bisa juga ini V kali I kali T, bisa juga I pangkat 2 kali R kali T. Ini dasarnya dari hukum Ohm. Kita jabarkan V-nya menjadi I kali R. Kemudian bisa juga W sama dengan V pangkat 2 per R kali T. V-nya adalah tegangan, R-nya hambatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya adalah daya listrik. Berapa besarnya daya listrik? Daya listrik dalam satu rangkaian tertutup seperti ini, besarnya daya listrik adalah besarnya energi listrik yang mengalir tiap satu waktu. Kita masukkan nilai energi listriknya, diperolehlah V kali I, atau bisa juga I pangkat 2 kali R. Sekali lagi dimasukkan persamaan hukum Ohm-nya di sini, V sama dengan I kali R, makanya dia berubah menjadi I pangkat 2 kali R. Bisa juga persamaannya V pangkat 2 per R.
Jadi besarnya daya V, kemudian tegangan V, kemudian R adalah hambatan. Nah, contoh soal, kuat arus sebesar 5 ampere mengalir dalam konduktor yang punya hambatan 20 ohm dalam waktu 1 menit. Tentukan besar energi listriknya serta besar daya listriknya. Nah, diketahui dulu, tulis 8 diketahui dalam soal, arusnya 5 ampere I, kemudian hambatannya 20 ohm, waktunya 1 menit, kemudian kita rubah dalam satuan sekon, detik, 60 sekon. Tanyakan energi listriknya dan daya listriknya. Nah, karena di sini tidak ada tegangan, yang ada cuma arus, hambatan dengan waktu, maka kita gunakan persamaan energi sama dengan I pangkat 2 kali R kali T. I-nya kita pangkat 2 kan, 5 pangkat 2 sama dengan 25. 20 kali R-nya 20, T-nya 60. 20 kali 60 dapat 1200. 25 kali 1200 dapat 30.000 joule atau 30 kilojoule. Kemudian daya listrik, daya sama dengan energi listrik per waktu. 30.000 bagi waktunya 60 dapat 500 joule, 500 watt. Jadi besar energi listrik adalah 30.000 joule dan daya listrik adalah 500 watt. Kita masuk ke konsep penghematan dan penggunaan energi listrik. Kita ketahui bahwa salah satu sumber energi listrik kita adalah bahan bakar fosil yang secara otomatis memiliki waktu terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Olehnya itu, sebagai generasi muda, kita selayaknya untuk menghemat energi. Salah satu caranya adalah meminimumkan daya listrik yang digunakan. Jadi kita gunakan peralatan listrik yang memiliki daya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah meminimumkan waktu pemakaian peralatan listrik. Jadi kalau ada peralatan listrik yang memang tidak digunakan, itu secepatnya untuk dimatikan. Atau misalnya yang berikutnya adalah salah satu juga caranya adalah dengan mencari sumber energi alternatif. Misalnya menggunakan sumber energi matahari, energi angin, air, dan sebagainya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.